Minimal lu pagi-pagi jangan terlalu banyak ngoceh. Mandi, tuh cuci muka biar cerah sedikit, biar ada pencerahan dari kehidupan lu sendiri tuh. Gue aja yang tinggal di negara sendiri masih kesusahan, masih susah dibantu sama pemerintah. Lu bisa-bisanya ngajakin debat. Hola netizen yang tercinta, media sosial dihebohkan dengan sosok pria yang menantang orang-orang untuk berdebat dengannya terkait Rohingya. Berdasarkan video yang dibuatnya di TikTok, pria tersebut menunjukkan dukungannya untuk membantu para Rohingya. Pria yang belum diketahui identitasnya tersebut dengan berani menantang siapapun dan dari latar belakang apapun untuk berdebat dengannya. Ia juga menyebut orang-orang yang tidak ingin membantu Rohingya adalah aneh. Nih, buat kalian yang nggak setuju Rohingya dibantu, kita bisa debat 24 jam ya. Saya tunggu kalian dari latar belakang manapun, PhD, doktoral, atau sekolah Harvard, Oxford, Amerika, lulusan Mars, terserah kalian. Atau kalian titisan alien paling pinter pun boleh ya. Kalau nggak setuju Rohingya dibantu, kalian aneh berarti ya. Sebelumnya, pria tersebut juga membuat video yang menyuarakan dukungan untuk Rohingya. Dari video tersebut, akhirnya ia dihujat hingga akhirnya menantang orang-orang untuk berdebat. Kemudian, banyak yang menduga bahwa pria tersebut sebenarnya adalah Rohingya yang telah lama tinggal di Indonesia. Hal itu lantaran netizen yang berbakti menganggap wajah pria tersebut sekilas seperti Rohingya, sehingga saat ini ia ikut membela para Rohingya di Aceh. Halo guys, karena hujatan kalian di komentar, aduh, agak sedih ya. Dan daya tahan tubuh gue menurun cuy. Jadi gue putusin untuk minum obat ya, Enervonsi. Ya, nggak apa-apa lah ya. Gitu loh, nggak apa-apa lah. Kalian hujat terus-terusan nggak masalah. Gini loh, gue bertegas ya. Kalau saya ini memang orang Rohingya, terus kenapa? Saya bertegas lagi. Kalau saya ini memang orang Rohingya, terus kenapa? Saya berhak tinggal di sini di manapun saya mau, di Indonesia, di manapun saya mau ya. Buat kalian yang menghujat, ya udahlah ya, terserah kalian gitu. Saya udah dapat akses pendidikan yang layak, rumah yang layak, kerjaan yang layak, makanan yang bagus layak juga, obat-obatan yang layak. Seperti ini tadi, saya dapetin di apotek itu layak juga ya. Terima kasih ya. Dan buat kalian yang mempermasalahkan kalau mereka dapat bantuan keuangan, sembako ya, kalian ada masalah ya dengan diri kalian, perbaiki diri kalian ya, jangan benci terlalu berlebihan, jadi pemikiran kalian gak jernih jadinya ya. Berbagai reaksi netizen yang budiman pun dituangkan dalam kolom komentar unggahan video tersebut. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oh mas, kayak ngantuk gue turu wow. Ojo melek-melek buka TikTok. Moto wis sepet ngono kok sawangane. Wis talam lu, Bu. Kowone wis. Oh iya iku. Udah nih bang. Tunggu bentar. Awak lanjut nyetrika dulu ya. Oke, udah nih bang. Oh bentar, awak nyapu dulu bentar ya. Oke. Udah nih bang. Tapi awak nggak sanggup debat lagi. Udah capek awak bang. Kau ngapain bang 24 jam? Nggak ada kerjaanmu bang. Kerjaanmu kayak Rohingya, makan tidur berak beranak doang bang. Aduh. Siapa saya itu nggak penting dan siapa masnya itu juga nggak penting. Yang terpenting adalah ketika kita berani speak up akan sesuatu, entah itu pro ataupun kontra, itu sudah bagus. Karena itu menunjukkan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita nggak apatis terhadap sesuatu. Sebenarnya saya nggak mau mengomentari kasus Rohingya dan sebagainya karena saya ya ada kesibukan lain. Ya saya serahkan pada pemerintahan kita yang semoga memberikan yang terbaik dan pasti yang terbaik untuk masyarakat Rohingya pun masyarakat Indonesia juga. Yang saya garis bawahi adalah banyak sekali konten-konten, entah itu konten ataupun orang yang bermunculan ketika terjadi sebuah kasus suatu, entah itu seperti di Rohingya ataupun di politik, dan tujuan mereka tentu bermacam-macam. Ada yang memang memiliki kepedulian dan sebagainya, memang ada juga yang mencari sensasi, mencari follower, mencari ketenaran, mencari nama. Itu ada juga orang seperti itu. Apalagi kita kan orang Indonesia ya, netizen maha benar. Ini kesempatan
kita terkadang untuk mencari sensasi atau mencari nama. Ya kan orang terkenal itu di Indonesia khususnya itu kan terkenal biasanya diawali dari media sosial, nanti barulah merambah terus. Tapi saya perlu garis bawahi seperti itu Mas. Entah Masnya itu mencari sensasi atau mencari kebenaran, membela kebenaran dan sebagainya, saya juga tidak tahu. Tapi secara garis besar 60% saya melihat Masnya ini mencari sensasi atau ketenaran. Karena melihat akun dari Masnya ini sudah baru saja dibuat, baru saja mengupload. Sebenarnya akunnya sudah lama ini. Saya lihat tadi ada yang disukai, ada video-video kucing, dan saya juga pencinta kucing juga Mas. Kucing saya 3. Tapi yang sekali lagi Pak Mahfud MD mengatakan bahwa kita itu tidak menandatangani konversi UNHCR ya, itu apa namanya. Jadi otomatis kita Indonesia bebas, mau menerima boleh, mau enggak juga boleh, karena kita tidak menandatangani konversi itu. Ya kita kan negara pemerintahan ya, meskipun kerajaan sekalipun juga punya aturan Mas. Kecuali kalau kita itu tidak ada negara, tidak ada kerajaan dan sebagainya, ya terserah Mas, mau ngapain, nampung orang juga boleh, mau buang orang juga boleh. Kita patuhi aturan yang sudah terbuat. Kita lepas dari isu agama, isu politik dan sebagainya. Berpikir logis itu penting. Ayo masyarakat dan pemerintah juga harus sinkron juga, pelan-pelan. Oke, yes. Kalau kamu setuju, kamu aja tampung di rumahmu. Nggak usah ngajakin orang debat. Debat sama kamu tuh nggak ada untungnya. Sana tuh debat sama leluhurmu sana. Bila perlu bantu tuh, bantu Rohingya. Saya masih cinta rakyat Indonesia. Saya masih cinta saudara-saudara saya. Di luaran sana masih banyak yang susah. Bahkan mereka nggak punya tempat tinggal. Mau beli tanah aja, mereka tuh harus nabung. Mau tinggal di tempat enak aja, mereka harus ngontrak. Ya, mereka kerja 9 jam, bahkan lebih dari 11 jam mereka kerja dalam sehari. Hanya untuk mencari sesuap nasi dan untuk membayar kontrakan mereka. Kok kamu teriak-teriak lagi kamu? Sok kali kamu. Berarti kamu orang Rohingya ya? Orang Rohingya yang udah lama tinggal di Indonesia ya? Dasar nggak mikir. Ini bukan masalahnya bantu atau enggak. Dokumen dia nggak bisa, orang nggak punya dokumen lengkap masuk ke negara orang lain. Goblokmu ketok kaya gundulmu ya, cangkemmu ya on lu. Jangan kebanyakan gaya, sok-sokan ngajakin debat sama netizen Indonesia. Mental lu aja mental tempe, tahu nggak? Minimal lu pagi-pagi jangan terlalu banyak ngoceh, mandi, tuh cuci muka biar cerah sedikit, biar ada pencerahan dari kehidupan lu sendiri tuh. Gue aja yang tinggal di negara sendiri masih kesusahan, masih susah dibantu sama pemerintah. Lu bisa-bisanya ngajakin debat supaya orang Indonesia ini nerima orang-orang yang kagak jelas di mana asalnya tuh si Rahanganga tuh, biar dibantu gitu, biar dikasih fasilitas. Mereka aja tinggal di negaranya sendiri aja males-malesan, kagak mau usaha, terus disaranin tinggal di negara orang biar ngedapatin fasilitas yang enak gitu, biar leha-leha. Model begituan mah kagak usah hidup di negara orang ya, di negara sendiri aja jadi beban. Ngapain? Kalau lu mau nyaranin ya, saranin sama pemerintah biar rakyat yang ada di Indonesia ini tertolong semua, dikasih fasilitas yang enak, dimerdekakan. Jangan 17 Agustus aja punya slogan kemerdekaan tapi rakyatnya kagak merdeka. Ini ditambahin lagi, mau nambahin beban negara gue lo, nyaranin begitu, pakai segala ngajakin debat. Kalau semisalkan mental lu aja masih selembek tahu ya, debat aja lu sama diri sendiri. Lu udah kuat belum mental lu? Pengen ngelawan netizen Indonesia, nyaranin ngebantu orang-orang yang kagak jelas si Rahanganga itu. Diri lu aja sendiri perlu dibantu, tahu nggak? Jangan sok-sokan jadi pahlawan kesiangan, setan. Males sekali lah debat soal Rohingya sama Ngana ya, masih banyak hal penting yang mesti diurusin ya, dada aja. Silakan, kalau Anda memang orang Rohingya tidak masalah. Yang penting Anda masuk ke Indonesia itu secara legal. Anda punya paspor, visa, kemudian sekarang menjadi warga negara Indonesia, kemudian punya KTP dan lain sebagainya. Nah, masalah, why not? Yang dipersoalkan itu kan orang-orang Rohingya datang ke Indonesia tanpa dokumen, kemudian datangnya bergelombang-gelombang, datangnya beratus-ratus dengan sekian kapal. Kemudian ini kan membebani pemerintah Indonesia, masyarakat setempat, khususnya di Aceh, Mas. Itu kalau Anda memang sudah warga negara Indonesia, Anda harus mentaati aturan yang ada di Indonesia.
gitu. Kalau ada pengungsi Rohingya yang datang ke Indonesia dan pemerintah Indonesia dan warga Indonesia menolak kedatangannya juga tidak masalah, karena pemerintah Indonesia tidak meratifikasi masalah pengungsi, jadi tidak punya kewajiban untuk menampung para pengungsi, apalagi menampung imigran gelap misalnya begitu. Saya mengatakan pengungsi dan imigran gelap ini ada bedanya, Mas. Nah, kalau saya melihat akhir-akhir ini yang datang ke Aceh itu lebih mirip dengan imigran gelap, karena di situ ada tindak pidana perdagangan orang, TPPO, ada sindikatnya. Para pengungsi ini, para imigran ini membayar 14 juta dewasa, 7 juta untuk anak-anak. Nah, ini yang menjadi masalah. Kalau mereka datang begitu saja, itu berarti melanggar hak kedaulatan negara Indonesia. Ya, kita warga negara Indonesia punya kewajiban untuk menolak, termasuk pemerintah tentunya. Sebabnya apa? Misalnya saya pergi ke Malaysia secara ilegal, tidak bawa paspor, tidak bawa visa misalnya, ya di sana masih ditangkap polisi, digebukin dulu, itu diproses, deportasi. Itu berlaku di negara-negara yang lain juga, termasuk di Indonesia harusnya. Jadi kalau Anda mengatakan saya memang orang Rohingya, terus kenapa? Kok Anda malah begitu, kurang ajar. Lah Anda datang ke sini itu sebagai apa? Sebagai pengungsi atau sebagai pekerja atau sebagai apa? Anda punya enggak dokumen-dokumen yang resmi yang diperlukan? Anda punya hak identitas untuk para pengungsi yang diterbitkan oleh UNHCR. Kalau enggak punya, Anda punya pemerintah punya kewajiban untuk mendeportasi Anda. Misalnya begitu. Jadi bukan masalah apa-apanya, resmi apa enggak, punya dokumen apa enggak, titik itu aja. Karena ada ya famili saya yang kebetulan bekerja ke Malaysia, kemudian dia ditipu lah istilahnya. Dia tidak diberi visa kerja tapi diberi visa turis. Setelah bekerja di sana itu ditangkap polisi kok, dideportasi kok. Dan kami juga sebagai keluarga tidak yang menjelekkan mereka menegakkan hukum kok. Paham nggak kamu? Jangan merasa gitu dong. Orang Indonesia tuh kurang baik bagaimana? Coba, pengungsi yang pertama 5-6 tahun yang lalu datang ke sini kita tampung hanya karena itu dasarnya rasa kemanusiaan, ya kan? Sekarang akhir-akhir ini terus berdatangan, malah ada sindikat lagi, membayar lagi. Kan ini sudah bukan pengungsi, ini sudah ada koordinatornya. Jadi pemerintah Pak Jokowi sudah betul, tinggal sini sementara, tapi kurang betul lagi Pak Jokowi. Kata-katanya masih ambigu, bersayap, itu ditafsirkan sementara itu berapa, harus jelas. Tapi saya maklum lah, seorang politisi itu memang harus bicara, memang harus begitu. Demikian pula dengan Pak Menko Polhukam mengatakan ini sementara, oke, kita harus deportasi, kapan itu nggak jelas juga gitu. Ini rakyat menghendaki ketegasan dan juga kepastian. Kalau ini terus menerus itu terjadi konflik sosial nanti di sana. Betul itu. Oke, terima kasih.